Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makziatul Afifah dengan NIM 2103036155. Dan saya Nurlayatul Arifah dengan NIM 210303664. Kami di sini akan mendiskusikan tentang toharoh dalam matkul ilmu fikih. Nah, teman-teman, toharoh itu apa sih definisinya? Toharoh yaitu secara etimologi adalah bersuci. Jika secara istilah, toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Betul nggak sih ya? Betul. Yang dimaksud dengan toharoh dari sisi etimologi adalah bersuci, yang bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik. Makna seperti ini sejalan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Ta'ala menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, insya Allah suci." Nah, toharoh itu ada dibagi menjadi dua, ada najis dan ada hadas. Najis itu apa enggak? Toharoh dari kotoran atau najis itu sesuatu yang kotor dari sudut pandang syariat seperti darah, urin, dan sejenisnya. Nah, jenis toharoh yang kedua itu ada hadas. Hadas yaitu semacam sifat yang oleh syariat diletakkan pada seluruh badan atau jasmani seorang manakala berjunub atau hanya pada sebagian dari anggota badan manakala orang tersebut mengalami hal-hal yang mengharuskan berwudu. Misalnya itu mereka habis buang air kecil atau buang air besar, mereka kan mau wudu, mau sholat, berarti mereka harus mensucikan dari hadas tersebut dengan cara berwudu gitu. Nah, contoh itu tadi kan ada contoh hadas itu tadi juga dipetak-petakan di dalam macam-macam najis juga. Ya, ada 3, Mbak. Mutawasitoh itu najis sedang, mukhafafah itu najis ringan, dan mughaladah itu najis besar. Kira-kira pembagian dari contoh najis ketiga ini gimana sih, Mbak? Kalau yang pertama dari ringan dulu ya. Najis mukhafafah itu najis ringan. Najis ringan itu contohnya kayak itu, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu, belum makan lain-lain selain air susu ibu itu. Jadi itu najisnya masih ringan. Terus cara mensucikannya itu hanya perlu dengan dilap saja, karena itu kan najisnya ringan gitu. Nah, kalau najis mutawasitoh itu najis sedang, kayak najisnya itu telek ayam itu termasuk najis sedang. Itu cara mensucikannya itu harus dihilangkan dulu wujudnya. Kalau wujudnya udah hilang baru kita lap lagi menggunakan air. Itu untuk menghilangkan bau dan rasanya. Nah, yang terakhir ada najis mughaladah, itu najis besar. Najis besar ini seperti itu, air liur anjing. Kalau kita terkena air liur anjing, itu kita diharuskan membasuh 7 kali dan salah satunya itu menggunakan debu gitu. Terus ada juga najis-najis yang dimakfu. Berarti najis itu ada yang dimaafkan gitu ya, Mbak? Ya, betul. Kalau menurut Imam Syafi'i itu najis yang dimakfu itu antaranya tidak bisa dilihat oleh mata normal dari najis sekalipun itu mughaladah. Jadi kayak seperti kita sedang berjalan itu ya, Mbak, di jalan, terus kan jalannya kering ya, itu kita nggak tahu kalau di situ ada najis atau enggak. Jadi kalau kita kayak mau sholat, tapi kan keadaan kita lagi di luar, nggak bawa baju ganti, terus ini tadi di jalan najis atau enggak ya, najis atau ya enggak, itu dimakfu, boleh kita langsung wudu langsung sholat gitu, boleh, tidak harus disucikan gitu. Ya, cukup. Nah, itu tadi mungkin sedikit penjelasan tentang toharoh dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.